Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersilaturahim melalui channel Guru Hikmah Official. Pada siang hari ini alhamdulillah kita ada di pinggir danau Paranggombong, Jatiluhur, Purwakarta. Kita akan bersilaturahim ke Kiai Abun Bunyamin Al-Muhajirin dengan Kiai Asep Limtoya di Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman. Alhamdulillah, sebelum kita memberikan sedikit hikmah pesan yang untuk kita renungi dan kita insya Allah bisa amalkan, ada sedikit pantun belajar dari guru pantun Harjamukti, sahabat kita. Jalan-jalan ke Purwakarta, ketemu kiai biar pikiran tidak risau. Kita siang hari ini minum es kelapa agar kita menikmati angin dari pinggir danau. Ini luar biasa ya, kita minum es kelapa di pinggir danau. Tadi habis makan nasi liwet. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk bulan Julhijjah, Julqidah atau Julqaidah. Ini adalah berarti sudah mulai kita persiapan saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Mengenai tentang masalah Idul Adha, di sini ada hikmah renungan buat kita, yaitu pengorbanan seorang nabi yang amat sangat luar biasa. Pengorbanan beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau baru menikmati kebahagiaan bersama anak bayinya yang baru lahir, Nabi Ismail alaihissalam, dari istrinya Siti Hajar. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan anak bayinya ke satu padang tandus yang gersang. Lalu Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya. Di sana Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang masih bayi, tanpa ada kehidupan, tanpa ada air, tanpa ada manusia yang ada di padang pasir tandus tadi. Maka yang terjadi rasa haru, rasa tangis seorang ayah yang meninggalkan istri dan anak bayinya hanya berdua saja dengan perbekalan yang sangat amat minim. Setelah berhari-hari perbekalan habis, maka Siti Hajar pun mulai kelaparan dan kehausan. Air susunya kering. Maka Nabi Ismail alaihissalam akhirnya menangis karena lapar dan haus. Tapi dari hikmah perjuangan itu, Allah memberikan balasannya buat orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ridho atas sabarnya ujian yang Allah berikan kepada dia, yaitu air Zam-Zam sampai dengan saat ini adalah hadiah dari Allah atas kesabaran Siti Hajar dan Ismail bayi. Ini adalah satu pengorbanan. Ketika Allah ingin memberikan hadiah, Allah akan menguji. Seperti kita di bulan Ramadan, kita diuji bulan puasa 1 bulan, kita berpuasa tarawih 1 bulan. Nah, dari situ kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Apa yang kita cintai, yang kita sukai, kita keluarkan. Kita berkorban. Tapi yang kita dapat adalah apa? Yang kita dapat pertama adalah ampunan, limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita sudah melakukan satu perbuatan yang baik dengan dasar iman, maka kita akan dapat hadiah dari Allah. Man amila shalihan min dzakari wa unsa, barang siapa orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia beriman. Syaratnya harus dengan iman. Maka iman ini ternyata ada konsekuensi kita untuk diuji. Orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Nah, untuk mengukur kadar keimanan seseorang, Allah menguji dengan berbagai macam cara. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa bernapas pasti akan mati. Wa nabluukum
Tapi itu tidak permasalahannya, karena masalah kematian pasti akan terjadi kepada setiap makhluk yang bernafas. Tapi Allah mengingatkan di lanjutan ayatnya, wa nablukum, dan ketika kita masih hidup di dunia, kita akan diberikan ujian oleh Allah, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Itu adalah fitnah. Fitnah itu ya ujian. Maka kita kadang kalau ujian keburukan, kita pasti akan merespon. Ketika anak kita sakit, ketika pekerjaan kita sulit, ketika usaha kita seret, maka kita akan menganggap ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita bersabar, Allah akan memberikan hikmah di balik itu. Tapi yang kadang kita lalai dan lupa, ketika Allah memberikan ujian kebahagiaan, bisyarri wal khairi fitnah. Kadang orang ketika mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, karir menanjak, maju caleg lalu menang, dia merasa itu bukan ujian tapi hadiah dari Allah. Padahal itu adalah ujian sesungguhnya. Ujian yang paling mahal adalah ketika kita diangkat oleh Allah, ketika diberikan keluasaan oleh Allah, ketika kita diberikan rezeki dari Allah, kebahagiaan, maka inilah ujian sesungguhnya. Kalau kita misalkan seseorang nyalek lalu tidak jadi, dia paling rugi itu waktu, tenaga, biaya. Tapi ketika dia jadi caleg, maka semenjak dia ditetapkan menjadi pemimpin rakyat, dari situ dia akan mendapatkan 2 malaikat yang terus mengikuti dia sampai 5 tahun masa jabatannya habis. Kalau dia tergelincir, tidak memenuhi apa yang dia janjikan dalam visi misi, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban dia di akhirat nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah, seorang yang beriman, amantu billah tsumastaqim. Ketika kita beriman kepada Allah, tidak cukup hanya dengan iman, tapi tsumastaqim. Apa itu tsumastaqim? Jujur dalam iman kita. Yang kedua, istiqomah dalam iman kita. Dan yang ketiga, harus kita belajar untuk bersabar atas ujian dari keimanan kita. Karena itu pasti orang beriman pasti diuji. Tapi ketika kita tadi man amil solehan min dzakari wa unsa, ketika kita beramal baik, baik itu laki atau perempuan, lalu kita beriman syaratnya, lolos dari ujian iman itu, maka kita akan dapat 2 kebahagiaan dari Allah. Pertama, yaitu kita akan mendapatkan falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah di dunia. Apa itu kehidupan yang baik? Bukan berarti kita menjadi kaya di dunia, itu berarti thayyibah, hayatan thayyibah. Bisa jadi kita hidup sederhana, tapi Allah berikan kebahagiaan buat kita. Banyak kita lihat orang-orang yang hidupnya sederhana, tapi dia bahagia. Tapi tidak sedikit orang kaya yang punya segalanya, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia miliki. Maka kita bersyukur kepada Allah, meminta kebahagiaan yang hakiki menurut Allah di dunia. Dan yang kedua, ganjaran Allah buat orang-orang yang beramal soleh kehidupannya di dunia, falannajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari Allah di akhirat nanti dengan apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, renungan di tanggal 11 Mei 2024 ini kebetulan kita niat bersilaturahim dari Depok mencapai Purwakarta. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Depok, yang ada di Purwakarta bisa terus bersyukur kepada Allah, menguatkan iman kita, dan intinya kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ingat, bulan ini bulan kita merenungi arti daripada pengorbanan. Pengorbanan seorang Nabi Ibrahim, pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu yang mengurus anak-anaknya, semua berkorban. Seorang ayah pergi pagi pulang malam, bahkan pergi belum ada matahari, pulang sudah tidak ada matahari, itu demi membahagiakan anak dan keluarganya. Lalu seorang istri pun sama, berkorban, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus harta suami, mengurus
apa yang memang dibutuhkan di dalam rumah itu pun satu pengorbanan. Kita semua memang diuji keimanan kita untuk berkorban. Maka mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita yang berangkat haji, kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanannya, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat, kita tercatat insya Allah akan dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.